Mengapa menjadi tua adalah berkat terbesar dari Tuhan? Halo sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita berbicara sejenak, benar-benar dari hati ke hati. Izinkan saya bertanya sesuatu. Bagaimana perasaan Anda tentang jadi tua? Jujurlah, apakah Anda merasa takut menghadapinya? Mungkin Anda pernah berharap bisa memutar kembali waktu, kembali ke masa ketika tubuh terasa lebih kuat, energi melimpah, dan bayangan di cermin tidak berubah begitu cepat. Jika Anda pernah merasa seperti itu, Anda tidak sendirian. Dunia yang kita tinggali saat ini seolah-olah memuja masa muda. Kita dikelilingi oleh iklan yang terus-menerus mengatakan agar kita melawan penuaan dengan krim, serum, dan berbagai perawatan. Pesannya sangat jelas. Penuaan adalah sesuatu yang harus dihindari. Namun, izinkan saya menghentikan Anda sejenak. Bagaimana jika semua itu tidak benar? Bagaimana jika menjadi tua bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dirayakan? Ya, Anda tidak salah dengar, dirayakan. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa kerutan di wajah Anda, rambut yang mulai memutih, bahkan langkah yang melambat, bukan tanda kehilangan, melainkan tanda berkat Tuhan dalam hidup Anda? Mungkin Anda bertanya, benarkah itu berkat? Karena seringkali rasanya tidak seperti berkat. Dan Anda benar. Menjadi tua tidak selalu mudah. Ada tantangan, keterbatasan fisik, dan kehilangan yang datang seiring waktu. Namun percayalah, Tuhan memiliki tujuan yang indah dalam setiap musim kehidupan kita, termasuk masa tua. Alkitab, yang adalah surat kasih Tuhan bagi umat manusia, berbicara tentang penuaan dengan cara yang sangat berbeda dari dunia. Alkitab tidak menyuruh kita menyembunyikan usia kita atau meratapi berlalunya waktu. Sebaliknya, kita diajak untuk menerimanya. Dalam Amsal 16:31 tertulis, "Rambut putih adalah mahkota kemuliaan yang didapat pada jalan kebenaran." Dengarkan itu baik-baik, mahkota kemuliaan. Dunia mungkin melihat rambut putih sebagai sesuatu yang harus ditutupi, tetapi Tuhan melihatnya sebagai simbol kehormatan, hikmat, dan kebenaran. Dan itu baru permulaan. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat bersama apa yang Alkitab katakan tentang menjadi tua. Kita akan memahami mengapa penuaan adalah salah satu berkat terbesar dari Tuhan. Kita akan melihat hikmat yang kita peroleh, warisan yang kita tinggalkan, dan perspektif kekal yang kita bangun. Tidak peduli apakah Anda sudah memasuki usia lanjut, baru akan memasukinya, atau masih muda tetapi ingin mempersiapkan hati, pesan ini untuk Anda. Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Setiap napas yang Anda ambil masih memiliki tujuan. Ya, saya tidak akan menutupi kenyataan. Penuaan memiliki kesulitannya. Namun, melalui semuanya itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai setiap tantangan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Karena dalam kerajaan Tuhan, nilai Anda tidak berkurang seiring bertambahnya usia, justru semakin bertambah. Sekarang, mari kita mulai dengan kebenaran pertama. Penuaan mencerminkan kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Pernahkah Anda berpikir bahwa hidup Anda adalah kesaksian hidup tentang kebaikan Tuhan? Setiap kerutan, setiap luka, setiap rambut putih menceritakan kisah tentang bagaimana Tuhan menuntun Anda melewati berbagai tantangan. Itu bukan tanda kemunduran, tetapi tanda kesetiaan Tuhan. Coba ingat kembali kehidupan Anda. Berapa kali Tuhan membawa Anda keluar dari situasi yang tampaknya mustahil? Mungkin itu kesulitan keuangan, masalah kesehatan, atau hubungan yang hancur. Namun hari ini, Anda masih berdiri, masih bernapas, masih hidup. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup Anda. Dalam Yesaya 46:4, Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai rambutmu memutih, aku akan menggendong kamu. Aku telah membuat kamu, dan aku akan menanggung kamu. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Betapa menenangkan janji ini. Tuhan yang sama yang memberi Anda kehidupan sejak kecil,
yang menyertai Anda dalam masa muda adalah Tuhan yang sama yang akan menopang Anda di masa tua. Kesetiaannya tidak pernah berakhir, bahkan semakin nyata seiring waktu. Ingatlah Abraham dan Sarah. Secara manusia, mereka sudah terlalu tua untuk memiliki anak. Namun, Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Pada usia 100 tahun, Abraham menjadi ayah dari Ishak, anak perjanjian. Kisah mereka mengajarkan bahwa tidak pernah terlambat bagi Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dia tidak bekerja menurut waktu kita. Jadi, jika Anda merasa masa terbaik sudah berlalu, dengarkan ini. Tuhan belum selesai dengan Anda. Kisah hidup Anda masih terus ditulis. Menjadi tua bukan hanya tentang bertambahnya waktu, tetapi tentang bertambahnya bukti kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda. Rambut putih Anda adalah kehormatan. Garis tawa di wajah Anda adalah jejak sukacita. Luka-luka Anda adalah bukti pemulihan dari Tuhan. Jadi, lain kali Anda melihat cermin, jangan melihatnya sebagai kekurangan. Lihatlah itu sebagai kesaksian hidup tentang kesetiaan Tuhan. Anda bukan sekadar bertambah tua. Anda sedang menjadi bukti hidup dari kebaikan Tuhan. Hikmat datang seiring bertambahnya usia. Sekarang mari kita berbicara tentang hikmat, salah satu harta terbesar yang bisa kita peroleh dalam hidup. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa hikmat seringkali datang bersama usia. Dalam Ayub 12:12 tertulis, "Bukankah hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya?" Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengalaman hidup yang panjang membawa kedalaman pemahaman yang tidak bisa diperoleh dalam sekejap. Hikmat bukan sekadar mengetahui banyak hal. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan nyata. Hikmat adalah melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan itu seringkali hanya terbentuk melalui perjalanan hidup yang panjang, melalui keberhasilan dan kegagalan, sukacita dan penderitaan. Coba renungkan perjalanan hidup Anda sendiri. Bukankah Anda sekarang melihat banyak hal dengan cara yang berbeda dibandingkan ketika Anda masih muda? Dulu mungkin Anda mudah tersinggung, mudah khawatir, atau terlalu mengejar hal-hal duniawi. Namun sekarang ada ketenangan, ada kedewasaan, ada kemampuan untuk menilai apa yang benar-benar penting. Itulah hikmat yang sedang bertumbuh. Mari kita lihat contoh Raja Salomo. Ia dikenal sebagai salah satu manusia paling berhikmat dalam Alkitab. Pada awal pemerintahannya, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin umatnya, dan Tuhan memberinya hikmat yang luar biasa. Namun yang menarik adalah, seiring bertambahnya usia, tulisan-tulisan Salomo menunjukkan pemahaman yang semakin dalam. Dalam kitab Pengkhotbah 3:1, ia berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Pernyataan ini bukan sekedar kata-kata indah. Ini adalah hasil dari pengalaman hidup. Ini adalah hikmat yang lahir dari perjalanan panjang, dari melihat naik turunnya kehidupan. Hikmat seperti ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Dan dalam setiap waktu itu, Tuhan tetap setia. Namun, hikmat tidak diberikan hanya untuk disimpan sendiri. Alkitab mendorong kita untuk membagikannya kepada generasi berikutnya. Dalam Titus 2:35, Paulus menasihati agar orang-orang yang lebih tua mengajar yang lebih muda, membimbing mereka dalam hidup yang benar. Ini menunjukkan bahwa hikmat yang Anda miliki adalah sebuah tanggung jawab. Itu adalah warisan rohani yang harus diteruskan. Mungkin Anda pernah mengalami kegagalan yang mengajarkan Anda kerendahan hati. Mungkin Anda pernah melewati masa sulit yang mengajarkan Anda untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semua itu bukan sia-sia. Semua itu adalah pelajaran berharga yang bisa menjadi terang bagi orang lain. Bayangkan hidup Anda sebagai mercusuar. Dalam kegelapan badai kehidupan, orang lain dapat melihat terang dari pengalaman Anda. Mereka bisa belajar dari perjalanan Anda
dan itu dapat menyelamatkan mereka dari banyak kesalahan. Dunia mungkin memuji kekuatan fisik dan semangat masa muda, tetapi Tuhan menghargai hikmat yang datang dari usia. Hikmat adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dipalsukan. Itu adalah hasil dari berjalan bersama Tuhan selama bertahun-tahun. Jadi jangan pernah meremehkan nilai dari hikmat yang Anda miliki. Jangan berpikir bahwa karena Anda bertambah tua, Anda menjadi kurang berarti. Justru sebaliknya, Anda menjadi semakin berharga. Setiap nasihat yang Anda berikan, setiap doa yang Anda panjatkan, setiap kesaksian yang Anda bagikan, semuanya memiliki dampak yang besar. Ingatlah ini, Anda bukan hanya bertambah usia, Anda sedang bertumbuh dalam hikmat. Dan hikmat itu adalah berkat, bukan hanya bagi Anda, tetapi juga bagi semua orang di sekitar Anda. Terimalah, hargailah, dan gunakanlah hikmat itu untuk kemuliaan Tuhan. Penuaan membawa kejelasan dan perspektif. Mari kita berhenti sejenak dan berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga, yaitu kejelasan. Seiring bertambahnya usia, ada satu hal yang sering menjadi semakin tajam dalam diri kita, yaitu kemampuan untuk melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ketika kita masih muda, banyak hal terasa begitu mendesak. Ambisi karir, pencapaian materi, pengakuan dari orang lain, semua itu tampak seperti tujuan utama yang harus dikejar. Kita berpikir bahwa jika kita berhasil mendapatkan semua itu, maka kita akan merasa puas. Namun, seiring berjalannya waktu, perspektif kita mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa begitu penting, perlahan kehilangan maknanya. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal di dunia ini bersifat sementara. Disinilah penuaan menjadi sebuah berkat, karena ia membawa kejelasan. Dalam Pengkhotbah 12:1 tertulis, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu." Ayat ini memang berbicara kepada orang muda, tetapi seringkali maknanya justru semakin dalam ketika kita sudah melewati banyak tahun kehidupan. Mengapa demikian? Karena usia memberi kita kesempatan untuk melihat ke belakang dan merenungkan perjalanan kita. Kita mulai menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih penting daripada pencapaian duniawi. Kita mulai menghargai kasih, kesetiaan, dan iman lebih dari sekedar kesuksesan. Rasul Paulus juga mengungkapkan hal ini dengan sangat jelas dalam Filipi 3:7-8. Ia berkata bahwa segala sesuatu yang dahulu ia anggap sebagai keuntungan, kini ia anggap sebagai kerugian, karena pengenalannya akan Kristus jauh lebih berharga. Paulus pernah memiliki status, pendidikan, dan pengaruh. Namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Inilah perspektif yang sering datang seiring usia. Kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi terikat pada hal-hal yang sementara, tetapi mulai mengarahkan hati kita kepada yang kekal. Coba bayangkan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12:16-21. Orang itu menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan kekayaan, membangun lumbung yang lebih besar, dan merasa aman karena hartanya. Namun ia lupa satu hal yang paling penting, yaitu jiwanya sendiri. Pada akhirnya, semua yang ia kumpulkan tidak bisa menyelamatkannya. Penuaan memberi kita kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Ia memberi kita kesempatan untuk menata ulang prioritas kita, untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai di hadapan Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 6:19-21, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ayat ini menjadi semakin nyata ketika kita bertambah tua. Kita mulai melihat bahwa harta dunia bisa hilang, tetapi harta rohani bersifat kekal. Kejelasan ini bukan hanya untuk kita sendiri. Ini juga adalah hadiah yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Anda yang telah melewati berbagai musim kehidupan memiliki perspektif yang tidak dimiliki oleh mereka yang masih muda.
Anda bisa mengingatkan mereka bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kesuksesan, tetapi tentang mengenal Tuhan. Anda bisa membantu mereka untuk tidak tersesat dalam hal-hal yang fana. Inilah keindahan dari perspektif yang datang dengan usia. Jadi, ketika Anda melihat perubahan dalam diri Anda, jangan anggap itu sebagai kehilangan. Lihatlah itu sebagai keuntungan. Anda sedang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kejelasan tentang apa yang benar-benar penting. Biarkan pengalaman hidup Anda menajamkan fokus Anda. Biarkan setiap tahun yang berlalu membawa Anda semakin dekat kepada kebenaran Tuhan. Dan ketika Anda melihat kehidupan dengan kejelasan ini, Anda akan dipenuhi dengan rasa syukur, karena Anda tahu bahwa Tuhan telah menuntun Anda menuju hal-hal yang benar-benar berarti. Karunia pengaruh dan warisan. Sekarang, mari kita berbicara tentang salah satu berkat terindah dari bertambahnya usia, yaitu kesempatan untuk meninggalkan warisan. Setiap orang, sadar atau tidak, sedang membangun sebuah warisan. Pertanyaannya adalah, warisan seperti apa yang kita tinggalkan? Penuaan memberi kita kesempatan yang luar biasa untuk menjadi lebih sadar dan sengaja dalam membangun warisan tersebut. Kita tidak lagi hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi mulai memikirkan dampak hidup kita bagi orang lain, terutama bagi generasi berikutnya. Dalam Mazmur 78:4 tertulis, "Kami tidak akan menyembunyikannya kepada anak-anak mereka, tetapi akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Ayat ini adalah panggilan yang jelas. Kisah hidup kita bersama Tuhan bukan untuk disimpan sendiri. Kisah itu harus dibagikan, diceritakan, dan diwariskan. Coba pikirkan sejenak. Hidup Anda penuh dengan pengalaman tentang kesetiaan Tuhan. Mungkin Anda pernah mengalami masa kekurangan, tetapi Tuhan mencukupi. Mungkin Anda pernah merasa hancur, tetapi Tuhan memulihkan. Mungkin Anda pernah bingung, tetapi Tuhan menuntun. Semua pengalaman itu adalah harta rohani yang sangat berharga. Bagi generasi muda, kisah-kisah ini bukan sekadar cerita. Itu adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan inspirasi. Mereka belajar bahwa Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup Anda juga akan bekerja dalam hidup mereka. Lihatlah Rasul Paulus sebagai contoh. Menjelang akhir hidupnya, ia menulis kepada Timotius, seorang pemimpin muda yang ia bimbing. Dalam 2 Timotius 4:7, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Kata-kata ini memiliki bobot yang besar karena datang dari seseorang yang telah menjalani hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Warisan Paulus bukanlah kekayaan atau jabatan, melainkan iman yang ia teruskan kepada orang lain. Anda pun memiliki kesempatan yang sama, baik melalui keluarga Anda, anak-anak, cucu, maupun komunitas gereja. Hidup Anda dapat menjadi sumber pengaruh yang besar. Kata-kata Anda, doa-doa Anda, dan teladan hidup Anda dapat membentuk iman orang lain. Jangan pernah meremehkan dampak dari hal-hal kecil. Satu nasihat yang tulus, satu doa yang dipanjatkan dengan iman, satu kesaksian yang dibagikan dengan jujur, semuanya dapat mengubah hidup seseorang. Meninggalkan warisan bukan berarti harus sempurna. Warisan sejati dibangun dari kesetiaan. Itu adalah tentang menunjukkan bahwa dalam segala kelemahan, Tuhan tetap setia. Itu adalah tentang jujur dalam perjalanan hidup dan selalu mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Dan yang indah adalah warisan ini tidak berhenti ketika kita meninggalkan dunia ini. Benih iman yang kita tanam dalam hidup orang lain akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Bayangkan, bertahun-tahun setelah Anda tidak lagi ada di dunia ini, seseorang masih mengingat doa yang Anda ajarkan, nasihat yang Anda berikan, atau iman yang Anda teladankan. Itulah warisan yang kekal. Penuaan memberi kita kesempatan untuk membangun warisan seperti itu. Jadi, jangan sia-siakan waktu yang Anda miliki. Gunakanlah untuk menguatkan orang lain, untuk membimbing yang lebih muda,
dan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Setiap kali Anda berbagi iman, setiap kali Anda menguatkan seseorang, setiap kali Anda menunjuk kepada Kristus, Anda sedang membangun sesuatu yang akan bertahan selamanya. Inilah karunia besar dari usia yang bertambah, yaitu kesempatan untuk meninggalkan jejak yang bermakna. Kelemahan fisik, kekuatan rohani. Mari kita jujur, salah satu bagian tersulit dari bertambahnya usia adalah menghadapi keterbatasan fisik. Tubuh yang dulu kuat kini mulai melemah. Energi tidak lagi seperti dulu. Rasa sakit, kelelahan, dan berbagai tantangan kesehatan mulai muncul. Semua ini bisa terasa seperti pengingat bahwa kita semakin rapuh. Namun, bagaimana jika saya mengatakan bahwa justru di dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan bisa bersinar lebih terang dari sebelumnya? Rasul Paulus memberikan pemahaman yang sangat dalam tentang hal ini dalam 2 Korintus 12:9-10. Setelah ia memohon kepada Tuhan untuk mengangkat duri dalam dagingnya, Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan." Paulus kemudian berkata bahwa ia justru bermegah dalam kelemahannya, supaya kuasa Kristus tinggal di dalamnya. Ia bahkan mengatakan, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ini adalah kebenaran yang sangat berbeda dari cara dunia berpikir. Dunia mengajarkan bahwa kelemahan adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Dunia memuji kekuatan, kemandirian, dan kemampuan. Tetapi, Tuhan melihatnya dengan cara yang berbeda. Kelemahan bukanlah kegagalan. Kelemahan adalah kesempatan. Itu adalah ruang di mana kuasa Tuhan bekerja dengan paling nyata. Ketika kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan disitulah kita menemukan kekuatan yang sejati. Mari kita lihat Musa sebagai contoh. Ketika Tuhan memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa sudah berusia sekitar 80 tahun. Ia bukan seorang pemuda yang penuh tenaga. Ia bahkan merasa tidak mampu, memiliki banyak keraguan, dan merasa tidak layak. Namun justru dalam kondisi itulah Tuhan memilihnya. Tuhan tidak memilih Musa karena kekuatannya, tetapi karena melalui dirinya, kuasa Tuhan dapat dinyatakan. Melalui seorang yang tampak lemah, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini juga berlaku dalam hidup kita. Mungkin Anda merasa bahwa tubuh Anda tidak lagi seperti dulu. Mungkin Anda merasa terbatas, tidak mampu melakukan banyak hal seperti sebelumnya. Namun ingatlah ini, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan Anda. Sebaliknya, Dia seringkali menggunakan keterbatasan itu untuk melakukan karyanya yang terbesar. Setiap rasa lelah bisa menjadi panggilan untuk berdoa. Setiap kelemahan bisa menjadi kesempatan untuk bersandar lebih dalam kepada Tuhan. Setiap tantangan fisik bisa menjadi jalan untuk mengalami kasih karunia-Nya secara lebih nyata. Dan ada satu hal yang sangat indah dalam proses ini. Ketika tubuh kita melemah, roh kita justru bisa semakin kuat. Penuaan memberi kita kesempatan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita belajar untuk lebih percaya, lebih berserah, dan lebih peka terhadap suaranya. Kita mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari tubuh, tetapi dari Tuhan yang hidup di dalam kita. Dalam Yesaya 40:31 tertulis, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Ayat ini bukan tentang kekuatan fisik semata, tetapi tentang kekuatan rohani yang diberikan Tuhan kepada mereka yang berharap kepadanya. Jadi ketika Anda merasa lemah, jangan putus asa. Jangan melihatnya sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah undangan untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Itu adalah kesempatan untuk mengalami kuasa-Nya secara lebih nyata. Itu adalah bukti bahwa Anda tidak berjalan sendiri. Jadi, ketika tubuh Anda mulai melemah,
Ingatlah bahwa roh Anda bisa semakin kuat, dan dalam kekuatan rohani itu, Anda akan menemukan damai, pengharapan, dan kekuatan yang tidak pernah habis. Sukacita dari perspektif kekal. Salah satu berkat terbesar dari bertambahnya usia adalah kesempatan untuk mengembangkan perspektif kekal. Seiring berjalannya waktu, setelah kita melewati berbagai pengalaman hidup, kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Kita mulai menyadari bahwa hidup ini, dengan segala sukacita dan kesulitannya, bukanlah tujuan akhir. Hidup ini hanyalah perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih mulia, yaitu kebersamaan kekal dengan Tuhan. Rasul Paulus mengungkapkan hal ini dengan sangat indah dalam Filipi 1:21. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata-kata ini mungkin terdengar sulit dipahami bagi sebagian orang, tetapi bagi mereka yang berjalan dekat dengan Tuhan, ini adalah kebenaran yang penuh pengharapan. Paulus tidak meremehkan kehidupan di dunia ini. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Namun, ia juga memahami bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang jauh lebih sempurna. Seiring bertambahnya usia, kita mulai memahami kebenaran ini dengan lebih dalam. Kita mungkin mulai kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin melihat tubuh kita berubah dan melemah. Hal-hal yang dulu kita kejar dengan begitu semangat, kini terasa tidak lagi begitu penting. Namun, semua itu bukan untuk membuat kita putus asa. Justru sebaliknya, semua itu mengarahkan hati kita kepada pengharapan yang kekal. Dalam 2 Korintus 4:16-18 tertulis, "Sebab itu kami tidak tawar hati, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Ayat ini mengubah cara kita melihat penuaan. Ya, tubuh kita mungkin melemah. Ya, hidup ini penuh tantangan. Namun di dalam semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang Tuhan kerjakan, yaitu pembaruan batin dan persiapan menuju kemuliaan kekal. Perspektif ini memberi kita kekuatan untuk terus berjalan. Perspektif ini mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Kita tidak lagi melihat penuaan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai perjalanan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Lihatlah Rasul Yohanes. Di usia tuanya, ketika ia diasingkan di Pulau Patmos, ia menerima penglihatan yang kemudian menjadi kitab Wahyu. Dalam penglihatan itu, ia melihat kemuliaan Tuhan dan janji kehidupan kekal. Dalam Wahyu 21:4 tertulis, "Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Betapa luar biasa janji ini. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kehilangan, tidak ada lagi penderitaan. Semua yang kita alami di dunia ini hanyalah sementara, tetapi apa yang Tuhan sediakan bagi kita adalah kekal. Seiring bertambahnya usia, janji ini menjadi semakin nyata dan berharga. Perspektif kekal ini juga mengubah cara kita hidup hari ini. Kita belajar untuk hidup dengan tujuan yang benar. Kita belajar untuk mengasihi dengan lebih tulus, melayani dengan lebih setia, dan mempercayai Tuhan dengan lebih dalam. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sia-sia. Setiap perbuatan baik, setiap doa, setiap pengorbanan memiliki nilai kekal. Jadi, jangan takut menjadi tua. Lihatlah itu sebagai perjalanan menuju rumah sejati kita. Biarkan setiap tahun yang berlalu mengingatkan Anda bahwa yang terbaik masih akan datang. Biarkan perspektif kekal ini memenuhi hati Anda dengan sukacita. Dan ketika Anda menghadapi hari-hari yang sulit, ingatlah bahwa semua ini hanya sementara, dan kemuliaan yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apapun yang kita alami sekarang.
Panggilan untuk bersyukur dan hidup dalam sukacita. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan satu hal yang sangat penting, yaitu rasa syukur. Jika ada satu pelajaran besar yang diajarkan oleh bertambahnya usia, itu adalah bagaimana menghargai setiap momen kehidupan. Ketika kita telah melewati puluhan tahun, melihat puncak dan lembah kehidupan, merasakan sukacita dan kesedihan, kita mulai menyadari bahwa setiap napas adalah anugerah dari Tuhan. Rasa syukur menjadi kunci untuk menikmati berkat dari penuaan. Dalam 1 Tesalonika 5:16-18 tertulis, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Perhatikan bahwa firman Tuhan tidak mengatakan untuk bersyukur atas semua keadaan, tetapi bersyukur dalam segala keadaan. Artinya, dalam situasi apapun, kita tetap bisa menemukan alasan untuk bersyukur, karena Tuhan tetap hadir dan bekerja dalam hidup kita. Seiring bertambahnya usia, kita memiliki perspektif yang unik untuk melihat hal ini. Ketika kita melihat kembali kehidupan kita bisa melihat bagaimana Tuhan setia, bahkan dalam masa-masa yang paling sulit. Mungkin dulu ada saat di mana Anda merasa sendirian, bingung, atau putus asa. Namun sekarang, Anda bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia menuntun Anda, memelihara Anda, dan membawa Anda sampai di titik ini. Dalam Mazmur 92, 12-14 dikatakan bahwa orang benar akan bertumbuh seperti pohon kurma. Mereka akan tetap berbuah pada masa tua, tetap segar dan hijau. Betapa indah janji ini. Artinya, bahkan di usia lanjut, hidup kita tetap bisa menghasilkan buah. Kita tetap bisa penuh kasih, penuh iman, dan penuh tujuan. Kita tidak menjadi sia-sia, justru semakin bermakna. Dan dari rasa syukur, lahirlah sukacita. Sukacita bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Sukacita adalah kekuatan yang datang dari mengenal Tuhan. Dalam Nehemia 8:10 tertulis, "Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu." Ketika kita fokus pada kebaikan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Jadi bagaimana kita memelihara rasa syukur dan sukacita ini? Mulailah dengan hal-hal sederhana. Bangun setiap pagi dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk kehidupan yang masih diberikan. Syukuri keluarga Anda, sahabat Anda, dan setiap pengalaman yang telah membentuk Anda. Luangkan waktu untuk mengingat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup Anda. Ingat setiap doa yang dijawab, setiap pertolongan yang datang tepat waktu, setiap jalan keluar yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Semakin Anda bersyukur, semakin hati Anda dipenuhi dengan damai dan sukacita. Dan ketika hati Anda dipenuhi dengan sukacita, Anda akan menjadi terang bagi orang lain. Orang-orang di sekitar Anda akan melihat bahwa meskipun usia Anda bertambah, semangat Anda tidak padam. Mereka akan melihat bahwa Anda memiliki sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yaitu sukacita yang berasal dari Tuhan. Sekarang sebelum kita benar-benar mengakhiri, saya ingin meninggalkan satu kebenaran terakhir bagi Anda. Tuhan memiliki tujuan untuk setiap musim kehidupan Anda. Nilai Anda tidak berkurang karena usia. Nilai Anda justru semakin bertambah. Anda tidak dilupakan. Anda tidak diabaikan. Anda sangat berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 46:4, Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu, Aku tetap dia, dan sampai rambutmu memutih, Aku akan menggendong kamu. Aku telah membuat kamu, dan Aku akan menanggung kamu. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Ini adalah janji yang penuh penghiburan. Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita menjadi tua. Dia tetap menyertai, menopang, dan memimpin kita setiap hari. Lihatlah kembali semua yang telah kita pelajari. Penuaan menunjukkan kesetiaan Tuhan. Penuaan membawa hikmat. Penuaan memberi kejelasan. Penuaan memberi kesempatan untuk meninggalkan warisan.
Penuaan menguatkan kita secara rohani. Penuaan mengarahkan kita pada perspektif kekal. Semua ini bukan kehilangan, tetapi keuntungan. Ini adalah hadiah dari Tuhan yang penuh kasih. Jadi, sahabat-sahabatku, terimalah penuaan dengan hati terbuka. Rayakan setiap rambut putih dan setiap garis di wajah sebagai tanda kehidupan yang telah dijalani dengan penuh makna. Bagikan hikmat Anda. Ceritakan kisah Anda. Jadilah berkat bagi orang lain. Percayalah bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup Anda, bahkan sekarang. Dan yang terpenting, arahkan pandangan Anda kepada pengharapan kekal di dalam Kristus. Ingatlah, hidup Anda adalah kesaksian tentang kasih karunia Tuhan. Tidak peduli berapa usia Anda, hidup Anda tetap berarti dan berharga. Dunia mungkin melihat penuaan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi kita tahu kebenarannya. Penuaan adalah berkat. Penuaan adalah anugerah. Penuaan adalah bagian dari rencana indah Tuhan. Mari kita hidup dengan penuh syukur dan sukacita, merayakan setiap tahun, setiap hari, setiap momen. Dan seperti yang tertulis dalam Mazmur 71 ayat 18, "Janganlah meninggalkan aku, ya Allah, pada masa tuaku, dan sampai rambutku memutih, sampai aku memberitakan kekuatanmu kepada angkatan ini, dan kuasamu kepada semua orang yang akan datang." Tuhan belum selesai dengan Anda. Anda dikasihi, Anda berharga, dan Anda diberkati. Amin.